Chelsea buat kesalahan saat kalah 2-4 dari City, Maresca ambil sisi positif. Enzo Maresca menyebut pertandingan tersebut sebagai laga yang aneh. Timnya sempat mendominasi dan menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun dua kesalahan fatal di awal babak pertama dan kedua menyebabkan kekalahan. Chelsea menguasai bola sebesar 56% dan menciptakan sejumlah peluang, namun hanya mampu mencetak 2 gol melalui Raheem Sterling dan Noni Madueke. Saya tidak ragu dengan perkembangan tim saat ini. Kesalahan adalah bagian dari proses, kata Maresca. Saya mengenal City selama bertahun-tahun, bahkan dalam pertandingan persahabatan mereka jarang kehilangan penguasaan bola, jarang kebobolan peluang, dan memiliki penguasaan bola yang panjang. Jika mengingat babak pertama, saya tidak ingat mereka melakukan 6 atau 7 operan beruntun, jadi itu bagus dari kami dalam bertahan, ujarnya. Dalam menyerang, kami memiliki penguasaan bola yang panjang, beberapa peluang bagus, dan saya pikir kami memiliki sekitar 60% penguasaan bola di babak pertama. Biarpun itu hanya pertandingan persahabatan dan mereka kekurangan 6 atau 7 pemain utama, ini adalah analisis terkini. Dalam setiap pertandingan, kebobolan 2 gol di awal bukanlah hal yang baik. Dia menambahkan, pertandingan itu sangat aneh. Saya sudah merencanakan strategi, dan menurut saya rencana tersebut cukup baik untuk cara kami menyerang dan bertahan. Babak pertama, kecuali 5 menit pertama ketika kami kebobolan 2 gol, tim bermain bagus, tapi itu adalah pertandingan yang sangat aneh karena Anda merencanakan pertandingan dengan satu cara, lalu Anda kebobolan 2 gol yang sepenuhnya mengubah dinamika permainan. Alasan Enzo Maresca lebih memilih Malo Gusto daripada Ben Chilwell sebagai bek kiri. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menjelaskan keputusannya memilih Malo Gusto, seorang bek kanan, daripada Ben Chilwell sebagai bek kiri dalam kekalahan melawan Manchester City kemarin malam. Gusto memulai pertandingan sebagai bek kiri murni dan tidak bermain sebagai bek sayap dalam formasi berbeda yang dieksperimenkan Maresca untuk pertandingan ini dibandingkan dengan yang telah dimainkan sejauh ini di pramusim. Gusto bermain sangat tinggi dan lebar sebagai bek sayap kiri daripada sebagai bek penuh. Posisi bek sayap biasanya dikuasai oleh Chilwell karena dia merupakan ancaman menyerang. Namun, Maresca memilih Gusto. Chelsea akhirnya kalah 4-2 karena beberapa kesalahan fatal dan ketajaman luar biasa dari City. Pelatih kepala The Blues ditanya setelah pertandingan mengapa dia memilih Gusto daripada Chilwell sebagai bek sayap kiri, dan dia menjawab, alasannya adalah karena saat ini saya perlu melihat beberapa hal. Saat memegang bola, Kiernan berada di posisi yang biasa dia mainkan, sebagai gelandang serang kiri. Jadi kami menyerang sedikit lebih banyak dengan Malo. Tapi seperti yang saya katakan, saat ini ada hal-hal yang perlu saya lihat untuk sisa musim ini. Pada dasarnya, Maresca merasa Dewsbury Hall sudah memberikan ancaman serangan di sisi kiri sehingga tidak perlu ada satu lagi di Chilwell, dan Gusto yang berkaki kanan menawarkan sesuatu yang berbeda, begitulah yang saya tangkap dari tanggapannya. Chelsea berpotensi mendapat keuntungan besar dari transfer Marc Guehi. Newcastle dikabarkan telah memulai negosiasi untuk merekrut Marc Guehi, salah satu bek paling diminati di dunia. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, dan Juventus juga tertarik, terutama setelah Guehi menolak perpanjangan kontrak dari Crystal Palace. Menurut The Athletic, Newcastle menjadi klub pertama yang memberikan tawaran untuk bek berusia 24 tahun itu, yang kontraknya tersisa 2 tahun lagi. Jika transfer ini berhasil, akan menjadi langkah besar bagi The Magpies, terutama setelah penampilan gemilang Guehi di Euro 2024, di mana ia dinilai sebagai pemain terbaik Inggris. Jika Guehi meninggalkan Selhurst Park, Chelsea juga akan mendapatkan keuntungan besar karena klausul penjualan dalam kontraknya saat menjualnya ke Crystal Palace. The Times melaporkan bahwa Chelsea akan menerima 20% dari keuntungan penjualan pemain tersebut oleh Palace. Semakin tinggi nilai transfer, semakin besar keuntungan bagi Todd Boehly dan timnya. Guehi dibeli oleh Palace pada tahun 2021 lalu seharga 18 juta pound sterling, dan klub yang diasuh Oliver Glasner memasang harga 70 juta pound sterling untuknya.
Jika transfer terjadi dengan harga tersebut, Palace akan mendapatkan keuntungan sebesar 52 juta pound sterling, dan 10,4 juta pound sterling dari jumlah tersebut akan masuk ke kas Chelsea. Hasil negosiasi transfer yang luar biasa mengingat Guehi tidak pernah bermain di level senior untuk klub tersebut. Terdapat juga klausul penolakan pertama dalam kontrak Guehi, tetapi Chelsea kemungkinan tidak akan membeli kembali bintang akademi mereka, meskipun banyak penggemar berharap mereka tidak menjualnya sejak awal. Crystal Palace berharap dapat mempertahankan bek andalan mereka, meskipun mereka sudah mengamankan penggantinya, Chadi Riyad. Chelsea pertimbangkan peluang merekrut Oscar Bob dari Manchester City. Musim panas ini menjadi periode perubahan besar di Stamford Bridge, dengan Enzo Maresca menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih, dan The Blues telah merekrut 7 pemain baru. Klub ini berencana untuk terus berbelanja, terutama mencari striker dan pemain sayap kanan menjelang musim yang penting. Chelsea sempat mengejar Michael Olise pada awal musim panas, namun pemain Prancis itu memilih bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace. Chelsea juga dikaitkan dengan Karim Adeyemi dan Francisco Conceição, meskipun belum ada hasil konkret. Saat ini, The Blues memiliki Noni Madueke sebagai opsi sayap kanan, dan juga Cole Palmer, yang bermain di posisi tersebut musim lalu, diharapkan bermain lebih sentral di bawah asuhan Maresca. Menarik untuk melihat strategi Chelsea karena mereka memiliki talenta muda Amerika Selatan yang menjanjikan, Kendry Paes dan Esteva Willian, yang akan bergabung pada 2025 nanti. Ben Jacobs melaporkan bahwa Oscar Bob adalah salah satu pemain yang diminati Chelsea sebagai pemain sayap baru. Namun, pemain asal Norwegia itu dikabarkan bahagia di Manchester City. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif dalam tur pramusim City di Amerika Serikat dan kemungkinan akan mendapat peran lebih besar di bawah Pep Guardiola musim ini. Sang pemain tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist saat Manchester City mencatatkan sejarah dengan memenangkan 4 gelar Premier League berturut-turut. Meskipun Chelsea tertarik pada Bob, peluang untuk merekrutnya tampak tipis kecuali pemain tersebut memutuskan untuk meninggalkan City. Enzo Maresca menyampaikan mengapa Mihailo Mudryk pindah posisi. Dalam karir manajerialnya yang singkat, Enzo Maresca jarang menyimpang dari formasi 3-2-5 yang kini menjadi ciri khas dalam penguasaan bola. Melawan mantan klubnya pada Sabtu malam, butuh waktu hanya 45 menit bereksperimen sebelum kembali ke formasi yang sudah dikenal. Setelah menurunkan tim dengan 6 pemain yang telah bermain sedikit selama pramusim sebagai gelandang dengan bola ditambah Christopher Nkunku, yang telah melakukannya meskipun dalam skala yang lebih kecil dan memiliki peran yang lebih jelas di tempat lain, ada beberapa cara Chelsea dapat beroperasi. Tidak ada perubahan dari fullback dan menempatkan Mihailo Mudryk secara efektif sebagai bek sayap kanan bukan salah satunya. Rencananya, secara alami, adalah untuk menekan back City dan menggunakan Mudryk sebagai penyerang. Namun, awal yang buruk dari Chelsea membuatnya bertahan 1 lawan 1 dan sangat tidak nyaman. Tidak hanya ini peran baru bagi Mudryk, yang terlihat terbaik saat bekerja berdasarkan naluri dan momen daripada instruksi spesifik dalam jangka waktu yang lama, tetapi juga mengubah sisi bermainnya. Biasanya seorang winger kiri, Mudryk ditempatkan di kanan.